Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran IPA di bab klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi itu artinya pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Makhluk hidup di dunia ini kan sangat banyak, jumlahnya miliaran. Kalau kita pelajari satu persatu, itu pasti akan butuh waktu yang lama. Makanya kita perlu mengadakan yang namanya klasifikasi agar kita lebih mudah mempelajarinya. Nah, dalam cabang ilmu biologi, klasifikasi dipelajari dalam ilmu namanya taksonomi. Orang yang memperkenalkan pertama kali taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Nah, apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Karena makhluk hidup sangat banyak tadi, maka perlu cara agar dapat mempelajarinya dengan mudah. Kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, dan mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, dulu mungkin di SD sudah pernah melakukan klasifikasi sederhana seperti jenis makanan. Hewan kalau diklasifikasikan berdasarkan jenis makanan ada herbivora, omnivora, karnivora. Terus kalau berdasarkan habitat mungkin ada hewan yang habitatnya di air, di udara, di darat. Nah, itu klasifikasi sederhana. Nah, di kelas 7 ini kita belajar klasifikasi yang lebih dalam, yaitu klasifikasi taksonomi yang disusun oleh Carolus Linnaeus. Setelah tadi kita mengelompokkan, kita akan memberi nama pada kelompok klasifikasi tersebut, memberikan nama ilmiah. Nah, klasifikasi itu ada tingkat-tingkatannya, jadi nggak sembarangan. Tingkatannya disebut takson. Semakin tinggi tingkatan takson, semakin sedikit persamaan cirinya. Tapi semakin rendah tingkatan takson, semakin banyak persamaan cirinya. Nah, ini namanya takson. Takson dimulai dari yang paling tinggi, yaitu untuk hewan yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Untuk tumbuhan hampir sama, hanya filumnya diganti divisio. Jadi untuk tumbuhan kingdom, divisio, klasis, ordo, family, genus, spesies. Ini hanya contoh kucing dan padi. Nah, setelah kita kelompokkan, kita beri nama ilmiah. Jadi pentingnya nama ilmiah itu agar seluruh dunia memiliki satu nama yang sama untuk satu makhluk hidup. Misalkan pisang, di Indonesia mungkin disebut pisang, tapi di luar negeri disebut banana. Nah, itu kan beda. Jadi perlunya ada nama ilmiah agar suatu makhluk hidup itu punya satu nama yang bisa dipakai di seluruh dunia. Aturannya dari bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kata pertama menunjukkan nama marga dan harus diawali huruf kapital. Kata kedua menunjukkan huruf spesies dan menggunakan huruf kecil. Jika diketik harus ditulis miring, dan jika ditulis tangan harus digarisbawahi. Contohnya ini seperti ini. Varanus komodoensis. V-nya besar, kemudian yang belakangnya kecil semua. Karena ini diketik, maka harus ditulis miring. Nah, terus ada kunci determinasi. Kunci determinasi itu kunci untuk menentukan suatu makhluk hidup itu masuk dalam kelompok yang mana. Kunci determinasi bekerja berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Semakin banyak ciri yang sama, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Nah, ini seperti contohnya ini, kunci determinasi sederhana. Nah, ini untuk tumbuhan. Cara pakainya seperti ini. Misalkan kalian memilih mangga. Mangga itu kita urut dulu. Mangga dari nomor 1 mangga itu 1A atau 1B. Mangga itu pasti memiliki akar, batang, dan daun. Berarti 1B. Lanjut ke nomor 3.
Jadi langsung ke nomor 3. Nomor 2 tidak dibaca. Terus nomor 3 tidak punya bunga. 3B merupakan tumbuhan bunga. Mangga punya bunga atau tidak? Punya, berarti 3B. Lanjut ke nomor 4. Nah, seperti itu. Nah, sejarahnya dulu itu klasifikasi hanya 2 kingdom, 2 kerajaan. Itu pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Dia mengemukakan sistem 2 kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Jadi dulu paling awal itu manusia hanya mengelompokkan makhluk hidup menjadi hewan dan tumbuhan. Nah, tapi saat ini yang sering dipakai atau yang lebih terkenal yaitu sistem 5 kingdom yang diciptakan oleh Robert H. Whittaker. Kingdomnya apa saja? Nah, ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang pertama kingdom Monera. Monera ini anggotanya bakteri dan ganggang hijau biru. Ciri khas kingdom ini adalah tidak memiliki membran inti. Jadi inti selnya itu tidak terlindung, sehingga organisme ini disebut organisme prokaryotik. Jumlah bakteri di dunia ini sangat banyak, miliaran, tapi kita tidak bisa melihatnya secara langsung, harus pakai mikroskop. Nah, nanti ada petunjuk pemakaian mikroskop. Nah, sekarang coba sebutkan 3 bakteri yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia. Ditulis di buku tulisnya, dikerjakan, difoto, dikirimkan di classroom. Nah, masih kingdom Monera yang Cyanophyta. Cyanophyta itu alga hijau biru. Cyano artinya hijau kebiru-biruan. Nah, Cyanophyta ini punya klorofil, jadi bisa berfotosintesis. Soalnya coba sebutkan 3 contoh Cyanophyta dan peranannya dalam kehidupan. Terus kingdom yang kedua yaitu Protista. Protista hampir sama, juga jumlahnya sangat banyak, harus pakai mikroskop. Biasanya ini kita bisa nyari di air sungai, air kolam, air sawah. Kalau di sekolah mungkin kita lakukan pengamatan Protista ya. Protista sudah memiliki selaput inti, jadi intinya sudah terlindung, makanya disebut organisme eukariota. Heterotrof itu artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, kingdom Protista ada 2, protozoa dan ganggang. Ganggang itu alga. Yang biasanya licin di kamar mandi itu alga, bukan lumut. Kalau lumut kan kayak karpet, tapi kalau alga itu kayak lendir, licin. Nah, protozoa ini ada sporozoa, rhizopoda, ciliata, flagellata. Di buku sudah ada penjelasannya. Nah, kalau ganggang ini berdasarkan warnanya, ada hijau, merah, coklat, pirang. Nah, sekarang coba sebutkan beberapa alga yang bermanfaat bagi manusia. Coba dicari, pasti ada. Nah, kingdom yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Dia tidak memiliki klorofil, jadi tidak bisa berfotosintesis, hanya mendapatkan makanan dari kayu atau organisme lain yang ditumpang. Biasanya nempel di kayu-kayu jamur itu. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Parasit itu mengganggu makhluk hidup lain. Itu jamur. Nah, coba sebutkan 3 contoh fungi yang menguntungkan dan 3 yang merugikan pada manusia atau pada makhluk hidup lain. Boleh ya. Kingdom yang keempat yaitu yang mulai tingkat tinggi, kingdom Plantae, tumbuhan. Semua tumbuhan masuk kingdom Plantae.
multiseluler. Multiseluler itu artinya dia tersusun dari banyak sel. Jadi tubuhnya sudah sangat lengkap, tersusun dari banyak sel. Terus mampu membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Namanya autotrof. Nah, tumbuhan ada 3 kelompok: lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Gambarnya sudah ada di buku kalian. Nah, tumbuhan biji sendiri dibagi lagi menjadi 2. Tumbuhan berbiji terbuka, gimnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae. Angiospermae itu pun dibagi 2 lagi. Tumbuhan biji berkeping 1, monokotil, berkeping 2, dikotil. Itu sudah dibahas di SD ya, monokotil dan dikotil. Nah, oleh karena itu tugas kalian carilah 5 tanaman dikotil dan 5 monokotil di sekitarmu. Yang terakhir, kingdom Animalia, hewan. Dibagi menjadi 2 filum, Avertebrata tidak memiliki tulang belakang dan Vertebrata memiliki tulang belakang. Nah, yang invertebrata atau Avertebrata ada kelas Porifera, Coelenterata, cacing pipih, cacing gilik, cacing tambang, moluska, arthropoda, echinodermata. Di buku kalian sudah ada contoh-contohnya itu ya, ada gambarnya juga. Silakan dipelajari. Nah, yang vertebrata ada 5 kelas: Pisces, ikan; amfibi itu katak contohnya; reptil seperti buaya; aves itu unggas; dan mamalia. Nah, demikian presentasi atau materi klasifikasi makhluk hidup di bab 2 kelas 7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.